Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Ika Mungil. Di video kali ini saya akan menservis ringan atau membersihkan bagian CVT pada motor Honda Beat. Dan saya membongkar CVT ini menggunakan alat namanya Impact. Tepatnya ini mereknya JLD teman-teman ya. Alat ini sangat mudah digunakan dan bagus juga untuk cara kita bekerja untuk mempercepat cara kerja kita membongkar bagian blok CVT-nya maupun dalam CVT. Langkah yang pertama seperti dari video yang di awal, dan sekarang saya masih proses pengambilan bagian baut-baut dari bagian blok CVT-nya. Dan kalau bagian bautnya sudah kita ambil semuanya, kita lanjut bagian berikutnya, kita buka bagian blok CVT-nya ya. Nah, lalu kita lanjut bagian pencopotan baut terus CVT-nya ya. Bagi kalian yang pemula seperti saya juga pemula, kita harus perhatikan baik-baik bagian baut terus urut-urutan bagian CVT-nya ya. Kita ingat-ingat agar nanti pas pemasangan kita tidak lupa dan tidak salah pasang ketika CVT itu terpasang kembali. Nah, kita lanjut, kita pencopotan nih bagian kampas ganda kita copot, lalu kita taruh, terus kemudian rumah roller kita copot juga. Jangan lupa kita cek bagian rollernya masih bagus atau tidak. Nah, ini saya cek, punya saya rollernya masih bagus ya teman-teman, jadi tidak perlu ganti. Oke, setelah itu kita lanjut bagian pencuciannya. Kita lanjut cuci. Yang pertama saya nyuci rumah rollernya, kita siram-siram bensin seperti ini, kemudian kita gosok sampai bersih, dan seterusnya seperti itu. Oke, dan kemudian saya lanjut bagian pembersihan kampas gandanya. Di sini saya tidak memakai bensin, tapi saya memakai lap. Bagian piringan kampas ganda saya lap seperti ini, dikarenakan kalau saya pakai bensin takutnya air bensinnya itu masuk ke dalam lahar bambunya ya. Jadi saya seperti ini aja, tapi nanti saya buka bagian kampas gandanya karena per bagian dalam akan saya cuci juga, kecuali bagian piringnya seperti ini. Oke, ketika udah bersih kita lanjut bagian pembukaan kampas gandanya. Kita buka pakai kunci sesuai ukuran buat pembuka kampas ganda seperti ini. Saya ketok-ketok. Nah, ketika udah mulai agak kendor, lalu kita mulai buka. Saya pakai alat bantu kaki supaya ketika si baut udah copot dia tidak mental. Soalnya kalau mental bisa membahayakan diri kita, seperti itulah. Nah, lalu kita ambil ini PR-nya yang kita mau cuci pakai bensin ya. Kita copot. Kemudian lalu kita bersihkan satu persatu bagian PR kampas gandanya seperti itu. Terus kita semprot aja ini bagiannya. Ketika sudah selesai kita lanjut nih pembersihan bagian per kampas gandanya seperti ini. Kita cuci, kita gosok-gosok saja. Ketika udah selesai seperti yang tadi, kita siram pakai bensin yang lebih bersih. Kita pisahkan ke tempat yang lebih bersih ya. Oke, seperti ini. Kemudian ketika udah bersih, nah di sini saya per kampas gandanya saya tarik-tarik seperti ini ya. Bertujuannya agar dia lebih renggang dan ketika dipasang dia akan lebih responsif atau mempengaruhi daya tarik pada si motor tersebut. Ya, seperti ini kita lanjutkan pemasangan bagian-bagian berikutnya. Oke, seperti ini. Saya ini pakai alas agar bagian piringan blok kampas gandanya ini tidak lecet. Dan kemudian kita tekan seperti ini, kita tekan ya, lalu kita masukkan bagian baut kampas gandanya.
Saya ini memakai bantuan teman karena saya juga belum begitu ahli ya. Dan kalau menurut kita sudah sentral bautnya, lalu kita kencangkan saja teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita ketrok-ketrok saja. Kalau udah terasa kencang menurut kita lanjut ke berikutnya, pembersihan blok dalam CVT nya. Oke, ini saya lanjut bagian bersihnya blok CVT teman-teman ya. Ya seperti ini, kita gosok sampai bersih. Lalu sekiranya kita semprot saja pakai bensin bersih supaya kotoran yang di atasnya cepat mudah turun ke bawah. Kalau sekiranya kotoran di atas udah mulai turun ke bawah semua, lalu kita lanjut kita lap. Inilah bertujuan agar dia lebih cepat mengering saja ya. Kalau nggak dilap juga nggak masalah sih. Nah, oke. Nih saya akan buang bagian-bagian packingnya yang menurut saya nggak terlalu penting-penting banget. Oke, ini udah kelar. Lalu kita lanjut bagian blok CVT-nya, kita bersihkan kembali seperti yang sebelumnya. Kita gosok-gosok supaya debunya ini pada hilang, pada jatuh. Kemudian kita semprot saja ya, semprot pakai bensin seperti yang saya ucapkan sebelumnya, agar debu yang di atas itu gampang mudah terjatuh. Oke, seperti ini. Lalu kita bersihkan saja pakai lap. Kita lap-lap aja seperti ini. Oke, kita lap semuanya. Kita bersih-bersih, lap. Ketika sudah selesai semua, lanjut pembagian pemasangan CVT. Nah, ini saya sedang memasangkan gemuk. Di sini kita memakai gemuk jangan terlalu berlebihan ya, karena ketika dia agak banyak, dia akan mempengaruhi responsif si motor pada saat start awal. Oke. Ini kita lanjut bagian masang roller. Di sini saya masang rollernya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu rollernya ya, satu persatu. Oke, ketika sudah masuk semua, lalu kita masukkan tutup bagian rollernya pula. Kemudian ketika sudah masuk, kita masukkan bagian rumah rollernya ke bagian dalam CVT seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan. Kalau menurut kita udah mentok, oke, lanjut bagian berikutnya. Kita pasang ringnya ya, terlebih dahulu sesuai urutan yang sebelumnya sebelum kita bongkar. Kemudian setelah ring sudah terpasang, kita pasang gemuk dulu bagian kampas gandanya yang di belakang. Setelah sudah terpasang, lalu kita pasang nih bagian kampas gandanya. Sebelum pasang kita kasih gemuk secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Hidup itu cukup lebih enak. Oke teman-teman, kita seperti ini. Lalu kita masukkan saja pakai kampas gandanya pelan-pelan saja. Setelah kita udah oke, lalu lanjut bagian tutup rollernya. Kita pastikan tutup rollernya itu pas ya. Lanjut bagian lanjutnya seperti ring-ring urut-urutannya yang sebelumnya kita pasang. Kemudian kita masukkan bautnya, maksudnya ring. Sebelum baut kita masukkan, kita pastikan bagian rollernya itu sudah benar-benar masuk atau sentral ya. Ketika kita udah yakin, lalu kita masukkan baut satu persatu dari mulai bagian roller. Kemudian mangkokan kampas gandanya kita juga masukkan. Lalu baut maupun ring dari kampas ganda kita masukkan juga seperti ini ya.
Oke, ketika udah masuk lalu kita kencangkan menggunakan impact, alat yang sangat membantu bagi pekerjaan saya ini. Oke, kita kencangkan lagi bagian lolornya juga. Ketika udah selesai, lanjut bagian penutupan blok CVT-nya. Kita masukkan seperti ini ya, pelan-pelan. Ya, masukkan, kita tekan-tekan. Lalu kita masukkan bautnya satu persatu ya. Ya, seperti ini kita masukkan. Kalau bautnya sudah terpasang semua, lalu seperti biasa kita kencangkan menggunakan alat canggih ini, namanya impact, alat yang mempercepat cara kerja kita. Oke, ya, kita kencangkan semua ya. Jangan lupa subscribe-nya, like and share. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye bye.